Jokowi akhirnya diperiksa soal ijazah, awal terbukanya kebenaran atau sekedar klarifikasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menjadi polemik di ruang publik, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik. Selama 3 jam di Polresta Solo, Jokowi menjawab 45 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu. Isu yang selama ini dianggap tabu, sensitif, bahkan tidak boleh disentuh. Peristiwa ini menandai titik penting. Untuk pertama kalinya, isu ijazah Jokowi tidak lagi sekedar perdebatan media sosial, tetapi masuk secara resmi ke ruang hukum. Jokowi akhirnya benar-benar penuhi panggilan untuk diperiksa. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan. Dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Bang Roy Suryo, ketika Anda bersama dengan kawan-kawan, kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap yang lebih tinggi, tapi di hari kemarin, sekitar hari Selasa kemarin, kalau nggak salah, ada sebuah putusan dari KIP. Bagaimana Anda memaknai ini? Apakah jangan-jangan Anda merasa oke, tampaknya saya akan mendapatkan, katakanlah, kotel efek dari putusan KIP ini? Apa yang dilakukan perjuangan oleh Pak Dr. Punatua Silalah ini sebenarnya bukan yang singkatnya, perjuangannya panjang. Dulu kami bersama dengan Dr. Punatua, itu mau menggugat karena waktu itu kita minta salinan. Putusan salinan tentang ijazah ini awalnya pun nggak diberikan, segala macam cara, bahkan dulu KPU Solo itu sempat mengatakan sudah nggak ada. Ya, kemudian Dr. Punatua memasukkan kalau nggak ada berarti Anda melanggar undang-undang kearsipan, bisa kena 10 tahun. Takut mereka, akhirnya keluar. Tapi hanya satu. Yang diingat gini, Mbak, nggak semua pemirsa Garuda TV. Yang kita minta itu ada 5 jenisnya, 5 seperti ini. Ya, jadi artinya ada 5 salinan ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo ketika 1 menjadi wali kota Solo tahun 2005. 2, ketika menjadi calon wali kota 2010, ketika menjadi calon gubernur 2012, ketika menjadi capres 2014 dan capres 2019. Masing-masing itu ada ciri khasnya yang berbeda. Nah, ini yang kemudian lanjutnya akan menjadi tugas saya untuk meneliti. Dan sebenarnya Bang Punatua juga udah ketawa ya. Kami sudah menemukan ya ada perbedaan-perbedaan di antara itu, dan itu nanti akan jadi sangat signifikan. Karena itu akan menentukan sebenarnya dulu berkas yang diberikan itu ada kepalsuan atau tidak. Karena tadi Pak Dr. Punatua mengatakan 3 tanda tangan ini yang penting. Tanda tangan waktu itu Pak Rektor UGM tahun 85, yaitu Pak Teuku Yakob, Dekan Pak Nardi, dan juga Dekan pada saat ini diberikan, dan tanggalnya kapan. Karena di sini misalnya ada Profesor Nardi, ya, Profesor Dr. Muhammad Naim, Profesor Dr. Muhammad Naim. Ada juga Profesor Sudiadi. Ada juga nama seseorang yang harusnya itu ada juga, tapi itu belum muncul, padahal itu harus ada. Dan disinilah nanti yang dimaksudkan oleh Pak Dr. Punatua itu sebagai kemenangan rakyat. Karena kalau ini terbuka, ya jelas palsu nanti. 99,9% itu akan mendukung upaya kami ya di dalam membongkar ijazah palsu. Sama seperti kesaksian nanti, silakan ditanya sendiri ke Pak Komjen Paul. Yang dengan pengalaman beliau melihat foto ini, beliau kenal langsung kan juga dengan Pak Jokowi. Nanti boleh ditanyakan, ini Jokowi atau enggak? Gitu, gitu. Ya, kalau kami menurut penelitian telematika, begitu melihat foto ini foto baru, nggak mungkin foto 40 tahun yang lalu gitu loh. Oke, baik. Oh, di UGM nyatanya ini punya saya atau punya kakak saya atau punya ayah saya, nggak ada materinya. Yeah. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85. Ya, ini nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau, itu sarjana muda. Yeah. Nah, kalau ada di luar dari ijazahnya Joko Widodo yang bermaterai hijau, saya akan usulkan atau saya akan minta kepada Polda Metro Jaya untuk menyita ijazah tersebut dan melakukan uji forensik. Karena saya hipotesiskan bahwa kalau ada ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 materainya warnanya hijau, berarti hipotesis saya menurut keyakinan saya. Pemeriksaan Jokowi bukan sekedar formalitas. Penyidik mengajukan 45 pertanyaan, termasuk 10 pertanyaan baru, menyita ijazah asli SMA dan S1 Jokowi, memeriksa Jokowi bersama 10 saksi lain, mendalami relasi Jokowi dengan pihak yang mengunggah ijazah ke media sosial, mengklarifikasi soal dosen pembimbing di UGM.
Secara hukum, penyitaan dokumen dan pemeriksaan mendalam menunjukkan bahwa perkara ini dipandang serius oleh penyidik, bukan isu remeh atau gosip politik semata. Apakah ini bukti ijazah palsu? Pemeriksaan saksi, bahkan terhadap tokoh sekelas mantan presiden, bukan bukti kesalahan, melainkan bagian dari proses penyelidikan. Namun pertanyaan pentingnya bukan sekedar sudah terbukti atau belum, melainkan mengapa isu ini akhirnya sampai ke tahap penyidikan formal jika sejak awal dianggap tidak bermasalah. Dalam praktik hukum, penyelidikan biasanya tidak berlanjut sejauh ini bila tidak ditemukan indikasi awal yang perlu diuji. Inilah celah yang membuat kubu penggugat ijazah Jokowi merasa memperoleh angin segar. Dari saksi ke tersangka, mungkin atau tidak. Secara hukum, status saksi bisa berubah menjadi tersangka apabila penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup. Itu adalah prosedur normal dalam sistem peradilan, bukan bentuk kriminalisasi. Namun, perubahan status tersebut tidak otomatis, tidak bisa ditebak, sangat bergantung pada hasil uji forensik, keterangan saksi, dan dokumen pembanding. Karena itu, narasi bahwa Jokowi pasti akan jadi tersangka sama kelirunya dengan klaim bahwa kasus ini pasti gugur. Kabar baik bagi kubu penggugat. Bagi pihak yang selama ini menggugat keaslian ijazah Jokowi, pemeriksaan ini jelas dianggap kabar baik secara politik dan psikologis. Setidaknya mereka kini bisa mengatakan isu ini diakui negara. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video tersebut ya sangat-sangat menarik sekali untuk kita bahas, yang dimana di situ ya sudah terjadi tersangka dan tak bisa kabur lagi. Akhirnya Bapak Jokowi ini dikawal ketat dan penuhi panggilan untuk diperiksa di Polda. Ya, kita tidak tahu apakah ini memang benar berita ini atau salah, teman-teman. Tapi di sini kita akan menganalisis, membahas mengenai tentang masih seputaran kasus ijazah Bapak Jokowi. Ya, kita tahu bahwa kasus Bapak Jokowi ini sudah beredar lama ya teman-teman, dan hingga sampai sekarang masih juga belum kelar-kelar. Ya, mungkin teman-teman ketika mendengar atau melihat berita-berita mengenai tentang kelanjutan kasus ijazah Bapak Jokowi ini, ya sedikit geram atau sudah kesal karena pernah ada berakhirnya atau tidak kelar-kelar sama sekali. Ya, ketika akhirnya terjadi mantan presiden kita yang ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, ya dia resmi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu selama kurang lebih dari 3 jam. Bayangin 3 jam lamanya ya. Dan di situ mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada dia oleh para hakim atau juga para penggugat, dan entah dia bagaimana bisa menjawab tersebut sesuai dengan kronologi yang sudah ia temui dalam kehidupannya sendiri ya tentunya. Jokowi diperiksa di Polresta Solo dan dicecar 45 pertanyaan. Bayangkan teman-teman, 45 pertanyaan banyak sekali. Mungkin 3 jam lebih pun kalau memang banyak dijelaskan secara detail itu kurang ya. Karena 45 pertanyaan itu banyak sekali. Ya, banyak tersaut pautkan di situ. Ya, termasuk pertanyaan baru soal pihak yang mengunggah foto ijazahnya ke media sosial. Apakah bisa jadi tersangka juga ya teman-teman? Karena kita tahu bahwa ketika pada saat waktu akhir-akhir ini banyak yang mengunggah fotonya, perbedaan foto ijazah asli dengan ijazah palsu, yang dimana ternyata foto itu adalah punya sepupunya, sehingga banyak yang memberikan pernyataan atau memang benar ternyata mereka hanya membuat formalitas doang, mengambil punya orang lain yang untuk menguasai negara kita. Mereka melakukan segala hal cara, tentunya keuntungan pribadi yang berdampak kepada kita masyarakat Indonesia. Ya, tak hanya itu juga ya teman-teman, ijazah asli SMA dan S1 Bapak Jokowi